Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Rani Nurani, saya Devi, Saya Sri Wijayanti. Saya Melki Isdorobi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi cara penanggulangan bencana alam tanah longsor untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah mitigasi bencana alam. Nah, selanjutnya langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi, tanah longsor adalah bencana alam geologi yang disebabkan oleh fenomena alam dan campur tangan manusia dalam pengolahan lahan. Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini sangatlah dahsyat, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan tanah akibat pergerakan gravitasi massa tanah atau batuan yang bergerak sepanjang atau keluar lempeng akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bergerak pada lantai ini melebihi gaya putus lateral yang menahan lantai pada tempatnya. Penanggulangan bencana yang cepat sangat diperlukan mengingat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda. Selama ini meskipun tinggal di daerah rawan bencana, penanggulangan bencana belum dianggap sebagai prioritas dan hanya terjadi sesekali saja. Penyebab tanah longsor terjadi ketika gaya mendorong pada lereng melebihi gaya tahanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tahanan meliputi sifat bantuan dan kepadatan tanah. Sementara gaya dorong dipengaruhi oleh sudut, kemiringan lereng, beban volume air, dan berat jenis tanah dan batuan. Berbagai faktor tambahan seperti kondisi batuan dan tanah, curah hujan, struktur geologi, dan penggunaan lahan di lereng juga berperan. Penyebab tanah longsor dapat dikategorikan sebagai faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama ada faktor alam. Di sini faktor alam dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor biologis seperti kemiringan lapisan dan keberadaan batuan yang telah mengalami pelapukan dan gempa bumi. Yang kedua ada iklim curah hujan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada topografi yang berupa lereng curam. Yang keempat ada tanah yang memiliki karakteristik kritis menjadi salah satu faktor pemicu. Yang kelima dan yang terakhir, getaran yang berasal dari berbagai sumber seperti gempa bumi, lalu lintas kendaraan, mesin dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada faktor manusia. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pemotongan tebing pada kegiatan penambahan batu di daerah dengan lereng curam. Yang kedua ada pengumpulan tanah urutkan di sekitar lereng sebagai bentuk pembangunan di wilayah tersebut. Yang ketiga ada praktik budidaya kolam ikan yang dilakukan di atas lereng. Yang keempat ada sistem pertanian yang tidak memadai dan memperhatikan keamanan wilayah irigasi. Yang kelima ada kurangnya kesadaran masyarakat terkait risiko bahayanya tanah longsor. Yang keenam kinerja sistem drainase di daerah lereng yang tidak optimal. Dampak tanah longsor, adapun dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan dan lingkungan. Yang pertama menjadi 5, dampak terhadap kehidupan. Yang kedua, memakan banyak korban jiwa. Yang ketiga, merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Yang keempat, kerusakan bangunan seperti perkantoran, tempat ibadah, rumah sakit, dan lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, aktivitas manusia terhambat seperti masyarakat dan pemerintah. Dampak terhadap lingkungan, yang pertama terjadinya kerusakan pada lahan akibat tanah longsor. Yang kedua, hilangnya vegetasi. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem terganggu. Yang keempat atau yang terakhir, lahan menjadi kritis, menyebabkan penipisan cadangan air. Nah, selanjutnya yaitu cara menanggulangi atau mitigasi bencana alam tanah longsor. Yang pertama yaitu hindari membangun pemukiman dan fasilitas utama di daerah yang berisiko terjadi bencana tanah longsor. Yang kedua, kurangi tingkat keterjalan lereng permukaan dan air tanah dengan menjaga fungsi drainase. Terus selanjutnya, bangun bangunan penahan dan fondasi yang sangat kuat.
Selanjutnya, gunakan sistem terasering dengan drainase yang tepat, serta pohon dengan akar yang sangat kuat seperti nangka, durian, dan lain-lain sebagainya di daerah yang cenderung gersang. Selanjutnya, bangun tanggul penahan untuk mencegah reruntuhan bebatuan. Terus, waspada terhadap curah hujan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, hindari penggundulan hutan serta penebangan pohon secara sembarangan. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian saja untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.